Oke. Jadi untuk dari yang sintesis 2 dari 4 kelompok sudah saya download semua, sudah saya lihat sekilas. Nah, eee, mungkin ini, untuk penjelasannya di sintesis 2 itu harus lebih detail lagi dibanding yang sintesis 1. Jadi kalau bisa mungkin kayak misalnya ada beberapa kayaknya sudah, tapi beberapa masih menggunakan contoh misalnya gambar-gambar yang sama seperti yang di sintesis 1. Nah, itu harusnya di sintesis 2 lebih detail lagi dipilihnya. Jadi kalau harusnya mungkin beberapa kemarin sudah membuat di sintesis 1 itu terlebih sudah membuatnya detail. Nah, harusnya sintesis 1 masih tatarannya masih ide kasar, jadi belum sampai detail-detail banget. Jadi mungkin nanti, kalau untuk di laporannya nggak masalah kalau misalnya gambarnya masih sama, tetapi nanti untuk penjelasannya, nah di situ harus lebih detail lagi dibanding yang di sintesis 1. Terus kemudian, saya rasa kalau misalnya pakai tabel, lebih baik dibuatnya ke bawah, jangan ke samping. Jadi kayak istilahnya kan kalau yang beberapa yang pakai tabel itu gambar, kemudian sampingnya penjelasan. Nah, itu gambarnya jadi kecil, nggak terbaca. Karena ini kan, nanti laporan pun terakhir dikumpulkan soft file kan, nggak di-print. Jadi saya minta, untuk yang di laporan nanti diperbaiki, mostly untuk yang lain, untuk hampir semua kelompok, tadi gambarnya harus jelas, harus terlihat, kemudian keterangannya untuk sintesis 2-nya, mungkin perlu ditambah, itu. Itu untuk, ini tentang sintesis 2 dan beberapa hal nanti akan lebih banyak dibahas detail ketika presentasi kelompok masing-masing. Kemudian, nah seperti yang di presentasi yang berapa ya, sekitar 2-3 minggu yang lalu, yang berkaitan dengan, desain produk. Saya buka aja apa ya ini. Nah, di situ kan untuk sintesis 3 di sini isinya itu poinnya sebenarnya ada 6. Tetapi nanti mungkin, tidak semua yang bisa kalian tuliskan, at least 4 di situ yang bisa kalian ini, gambarkan. Masukkan untuk di sintesis phase 3. Jadi 4 itu, kalau yang lengkap umumnya 4 itu, ada 6, itu yang pertama adalah detailing, yang isinya itu penjelasan detail dari masing-masing, part di produk yang sudah kalian pilih menjadi final concept. Jadi final konsepnya apa, pasti kan ada part-partnya tuh, ada bagian-bagiannya. Contoh misalnya kalau kursi roda ya ada rodanya, ada kursinya, ada controller-nya, ada pegangannya, kayak begituan. Atau mungkin yang contoh yang sling, berarti kan ada sling talinya, ada penyangga tangan, kemudian mungkin bagian dalam ada cushion-nya atau istilahnya yang buat, biar rasanya halus dan lain sebagainya, tergantung final konsepnya kalian seperti apa dan membagi part-nya seperti apa. Kayak gitu. Itu untuk detailnya. Tapi nanti lebih detail lagi ya, misalnya, detailnya itu dalam arti mungkin, di sini termasuk kalau material kayaknya sudah di sintesis 2 sudah tuh. Tapi di sini kalian lebih bicara detail lagi, bicara teknis. Jadi istilahnya di sisi engineering-nya harusnya muncul semua di sini. Termasuk salah satunya adalah masalah hitungan. Bisa dimunculkan di bagian detailing ini. Hitungan yang seperti apa yang bisa muncul? Contoh misalnya, kalau misalnya ini akhirnya kembali lagi ke konsep yang akhirnya menjadi final konsep kalian ya, nanti akan seperti apa. Contoh hitungan misalnya contoh yang sling tadi itu, apakah kemudian slingnya itu mampu menahan, tangan agar tetap pada posisinya, apakah kemudian, talinya itu nggak akan putus, kalau misalnya dipakai berapa lama, contohnya seperti itu. Secara biomekanik harusnya bisa dihitung, kayak misalnya gaya tangan ke bawah itu berapa, berat tangan itu berapa persen dari berat tubuhnya, maksimal orang yang pakai itu berat tangannya harus berapa. Nah, yang seperti itu bisa kalian buat di detailing, atau yang kursi roda misalnya, kursi rodanya itu bisa dipakai maksimum orang berat tubuhnya berapa. Kemudian kayak kalau ukuran belum. Di sini masih lebih ke tadi tuh, lebih cara kerjanya. Atau mungkin kalau misalnya pakai sumber dayanya pakai baterai atau mungkin, ada charge begitu. Nah, itu kapasitasnya berapa, dipakai berapa lama. Nah, itu di bagian detailing ini. Terus kemudian, setelah detailing mungkin lebih enak dilanjutkan ke technical drawing. Nah, technical drawing ini
ke technical drawing di sini harus harus muncul sampai ukuran atau dimensi dari alatnya. Jadi alatnya kalau misalnya dibentuknya kalian boleh pakai apa namanya aplikasi kayak misalnya apa namanya Fusion, bisa pakai SolidWorks begitu untuk membuat desainnya, kemudian nanti menampilkan ukuran-ukurannya seperti yang di contoh reader itu pakai SolidWorks kalau itu. Nah itu sampai ukuran-ukurannya kayak gitu diusahakan muncul semua. Kalau misalnya terlalu susah untuk pakai softwarenya karena belum familiar, gambar manual pun nggak masalah, tetapi ukuran harus tetap muncul. Jadi kayak misalnya contoh, tadi apa yang belum muncul? Contoh yang kasusnya apa yang belum muncul nih? Kursi roda, saya masih nggak ingat aja. Backpain misalnya, yang backpain tergantung ini yang apa ya, misalnya kursi misalnya tingginya berapa, pijakan kakinya berapa, tingginya sandaran tangan nanti berapa, terus kemudian kalau misalnya ada bantal nanti itu tinggi bantalnya berapa, lebarnya sampai semana, apakah full cover, terus kemudian sandarannya seperti apa. Iya itu kalau misal bentuknya kursi, kalau misal bentuknya bantalan yang ada di punggung kayak yang idenya siapa kemarin, lebarnya berapa, tebalnya seberapa, kemudian yang jelas di technical drawing semua dimensi akan muncul. Itu yang jadi titik fokusnya. Terus kemudian setelah technical drawing udah di detail tadi kan detail terus sampai gambarnya juga semakin jelas. Terus kemudian yang ketiga adalah estimation of the cost. Estimasi harganya. Nah, ini juga menarik nih. Apakah kemudian yang bisa kalian desain itu masih affordable untuk dipakai seseorang? Nah, itu yang harus diperkirakan. Bagaimana cara memperkirakan harganya? Nah, kalian kan sudah sebelumnya harusnya di sintesis 2 sudah melewati materialization, yang itu tiap-tiap bagian nanti ada materialnya apa. Nah, di sintesis 3 ini tadi itu harga-harganya dimunculkan semua. Kayak misalnya kalau misalnya pakai baterai kayak gimana, kalau misalnya memang itu modif dari kursi roda yang umum itu berarti minimal harganya kira-kira untuk spare part-nya kursi roda itu berapa. Nah, itu kalau bisa memang harga real gitu ya, kalian cari di pasaran kira-kira harganya berapa. Nah, nanti itu yang kalian buat estimasi, in the end total itu harga satu produk kalian nantinya dengan desain yang sudah kalian pilih sebagai final concept itu berapa. Termasuk nanti yang diestimasi harganya ini masuk kayak misalnya biaya lelah pembuatan desainnya, terus kemudian uji cobanya dan lain sebagainya, pengujiannya sampai istilahnya apa ya, nanti benar-benar hasil ending itu istilahnya unit cost gitu. Jadi harga per barang yang sudah jadi, tapi itu masih estimasi perkiraan kayak gitu. Itu untuk estimation of the cost. Terus kemudian poin 4 itu ada testing. Nah, testingnya di sini ini kalian jelaskan mengenai beberapa pengujian yang dibutuhkan agar si alat ini benar-benar qualified untuk nantinya terjun ke ke market begitu. Bisa dimulai kayak kemarin yang sempat waktu yang 2-3 minggu lalu saya jelaskan, dibahas mengenai pertama misalnya yang secara in vitro. Kalau misalnya in vitro di lab masih terlalu kecil, bisa kalian yang ujinya langsung uji secara misalnya pengujian secara uji fungsionalitas, terus kemudian ada uji preklinis, klinis, dan uji ketahanan. Nah, uji-uji apa saja yang kira-kira dibutuhkan, nanti itu yang harus kalian jelaskan di sini. Jadi bukan cuma jenis ujinya ya, tapi dikasih penjelasan. Kira-kira tujuan ujinya itu apa, pengujiannya bagaimana, dan hasil yang diharapkan seperti apa. Itu untuk di testing. Nah, untuk yang nanti kalian kerjakan sampai di testing ini saja sepertinya. Sebenarnya 2 lagi yang setelahnya itu ada namanya Technology Assessment sama Medical Research Ethics Committee. Kalau Technology Assessment tuh lebih ke ini, penentuan apakah produk ini tuh masuk ke level berapa sih. Nah, ini level alat medis itu kan ada tingkat-tingkatnya, mulai dari yang istilahnya dia itu tingkatnya itu masih rendah, berarti itu istilahnya yang biasanya itu dipakai di luar, yang itu tidak terlalu membahayakan ke tubuh. Itu mungkin levelnya itu biasanya berapa ya? 3 atau 4 biasanya. Tapi kalau misalnya udah sampai masuk, ada bagian yang masuk ke dalam tubuh, nah itu berarti nanti ada yang lebih tinggi levelnya, kalau nggak salah 6 atau 7.
Nah, itu yang udah sampai situ. Tapi mungkin kalau yang kasusnya kita semua di sini, tergantung nanti yang kalian ambil terakhir, itu kayaknya levelnya 3 sama 4 semua. Itu ada caranya nanti membuat bagaimana kita mengakses teknologi itu masuk level berapa. Nah, kemudian bagian terakhir itu Medical Research Ethics Committee. Nah, di sini tuh yang ini istilahnya menyiapkan beberapa dokumen atau apa ya, syarat-syarat yang dibutuhkan agar si alat itu bisa lolos edar untuk mendapatkan namanya CE marking. Itu kalau misalnya kalian ingat kemarin. Jadi kayak mendapatkan logo CE marking agar bisa tembus ke pasaran dan itu sudah siap dikomersialisasikan. Tapi kita tidak akan membahas dua itu. Jadi kalian kerjakan cuma 4 nantinya, yaitu detailing, kemudian technical drawing, estimation of the cost, sama testing. Itu saja, 4 itu. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada atau tidak? Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk yang dimensi itu harus detail banget Pak, misal kayak pakai bautnya gitu. Itu juga didetailin gitu Pak. Kalau baut mungkin nggak sampai ke situ sih Ridwan, tapi lebih ke dimensi alatnya seperti apa. Kalau memang alatnya besar, kayak contoh yang kursi roda itu pasti kan bulky besar begitu kan ya. Tapi kalau misalnya alatnya, tapi kayaknya harusnya nggak ada yang kecil juga sih yang dari punya 4 project ini. Tapi kalau misalnya ada sampai yang misal sling nih, sambungan sling sama apa penyangganya. Nah, itu pakai apa? Nah, itu harus ditampilkan. Apakah cuma pakai klep atau pakai sabuk atau pakai apa namanya velcro. Nah, kan buahnya itu jenisnya. Itu bisa kalian pilih sendiri nantinya untuk di bagian proses detailing. Kemudian untuk ukuran-ukurannya menyesuaikan. Tapi kalau untuk spare part sampai ke baut-bautnya gitu mungkin enggak sih, enggak sampai yang sedetail itu. Lebih yang besar-besar kelihatan, lebih yang ke situ sama yang fungsinya dia krusial. Itu. Ada lagi? Pak, saya mau nanya, kalau Ya. misalkan detailing ini tuh apakah juga sampai ke bagian cara mengoperasikan juga ya, atau cuman the way it looks-nya aja, atau semua sekalian sama operasinya juga? Nah, operasionalnya nanti mungkin ini masih belum muncul ya secara operasional. Ini nanti di akhir sendiri. Jadi yang jadi kesimpulan itu nanti itu. Bagaimana kemudian cara penggunaan alatnya. Kalau di detailing ini lebih ke kita bagi per bagian part-partnya begitu. Bagian-bagian yang ada di dalam si alat ini gitu. Lebih ke situ, lebih ke membahas apa bagian-bagiannya, mulai lebih ke bentuk sih kalau saya bilang, lebih ke bentuk, kemudian tadi misalnya bahan materialnya seperti apa, koneksi antar satu bagian dengan bagian yang lain itu seperti apa, kayak yang seperti itu. Tapi kalau secara fungsionalitas atau pengoperasiannya nanti itu di kesimpulan. Kayak begitu. Ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, kita langsung lanjut aja ke masing-masing kelompok. Nanti yang tim analisis di akhir aja, kalau misalnya waktunya masih nutut, kita masih punya berapa ya? 2 minggu lagi ya, berarti sebelum UTS ya? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, 2 Iya, minggu Pak. lagi ya. Nah, nanti jadi kita nggak akan ada UAS tulis, nggak ada. Jadi UASnya nanti itu langsung presentasi akhir. Yang saya harap di sini presentasi akhirnya apa ya? Saya minta nanti buat seprofesional mungkin. Jadi istilahnya saya harap kalian dari sisi apa penampilannya, presentasinya itu kayak benar-benar yang istilahnya sebagai orang marketing dan engineer yang itu menjual ke sebuah perusahaan. Saya harapnya kayak cara nampilkannya nanti seperti itu. Tapi urutan-urutan apa namanya? Urutan-urutan penjelasannya nanti terserah kalian enaknya seperti apa, tapi at the end kalian benar-benar nanti menawarkan satu produk yang udah menjadi pilihan kalian. Kemudian nanti tiap kelompok harus punya nama istilahnya apa ya, nama perusahaan atau nama produk masing-masing yang itu
di highlight, boleh nanti dibuatin logonya atau apa yang seperti itu. Itu untuk presentasi akhirnya. Nah, nanti penilaian based on presentasi akhir itu, terus kemudian laporannya. Nah, laporannya sendiri pun di sini urutan-urutannya seperti yang kemarin. Jadi akan dimulai dari yang analisis phase, sinarisis 1, 2, 3, kemudian nanti di kesimpulan terakhir itu sama ada tambahan nanti tim analisis terakhir sendiri di lampiran begitu. Itu kalian buat desainnya semenarik mungkin, dalam arti entah itu dikasih frame, dikasih watermark atau apa, tergantung ini kalian nanti dikumpulkan dalam satu file dalam bentuk PDF untuk laporan akhirnya. Kemudian selama 2 minggu ke depan, jadi yang minggu ini karena kita masih sintesis 2 yang akan kalian presentasikan, minggu depan akan presentasi sintesis 3, dan kemudian di minggu yang terakhir nanti kita akan lebih wrap up apa saja yang sudah kita pelajari kemarin dan melihat hasil terakhir yang sudah kalian pilih, kemudian sama persiapan buat yang presentasi akhir di situ. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum ke kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang 5 konsep terpilih dan akan memilih 1. Izin bertanya, Pak. Iya, Stevi. Untuk yang bagian testing tadi, cara untuk menentukan levelnya gimana, Pak ya? Level apanya? Maksudnya level untuk pengujiannya begitu? Iya. Level pengujian tadi kan sebenarnya kalau untuk level pengujian kan mirip sama yang teknologi assessment tadi saya bilang di level sekitar 3 atau 4. Nanti kalau untuk yang testing mungkin biar bisa disamakan, yang jelas karena di sini kan yang diangkat semua itu tidak ada yang terlalu basic. Jadi kemungkinan in vitro tidak perlu dilakukan, tetapi sudah dipastikan bahwa material-material yang kalian gunakan harus sudah medical grade kayak gitu. Terus kemudian yang lebih diutamakan adalah testing secara fungsionalitas. Apakah dia bisa berjalan, terus kemudian kalau misalnya kembali lagi yang saya ini angkat kursi roda ini paling enak untuk yang sebagai contoh itu, apakah akhirnya bisa terwujud keinginan dari yang case-nya kalau misalnya dia bisa naik tangga, itu kalian ngujinya kayak gimana kira-kira. Terus kemudian kalau misalnya yang ceiling itu kira-kira butuh pengujian apa saja agar dia bisa menunjukkan bahwa si penyangga itu kuat, yang begitu-begitu. Jadi kalau untuk levelnya mungkin nggak tadi yang in vitro tidak, mungkin lebih kita secara fungsionalitas saja yang dilakukan. Kayak gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Permisi, Pak. Mau Ya. tanya. Ini suara siapa ini nggak kelihatan. Berarti kan kalau kita mau di bagian testing itu kan tadi harus medical grade ya, Pak? Iya. Nah, itu gimana sih Pak nentunya, kok saya bingung jadi. Maksudnya gini. Apa-apanya yang harus. Oke. Kalau misalnya material-material yang dijual itu pasti udah ada ininya sertifikat atau apanya yang memang dia itu apakah dipakai untuk yang medis atau bukan. Contoh misalnya kayak besi, kan bisa aja kayak besi yang besi dari besi tua kayak begituan sama besi yang memang dari perusahaan yang memang jual besinya itu di medical grade. Kalau medical grade udah pasti dia kan aman dipakai untuk dipakai untuk yang sebagai alkes begitu. At least yang memang itu dipakai untuk misalnya kasur rumah sakit, terus kemudian tiang tiang infus kayak begituan. Pasti udah ada kalau misal kalian cari itu tersendiri yang seperti itu. Yang istilahnya sudah medical grade kalau bahan-bahannya. Contoh kalau misalnya yang umum misalnya kayak plastik atau mungkin kalau nggak plastik ini deh kalau yang plastik hubungannya sama plastik mungkin apa yang ada hubungannya? Oh misalnya ini kembali lagi kursi roda nih, atau yang kursi deh yang back pain itu kan berarti ada cushionnya. Cushion itu apa ya bahasa Indonesianya? Yang bagian bawah
yang diduduki itu, nah itu kan pasti ada lapisan luarnya, apakah itu dari karet kah, atau dari kulit, atau dan lain sebagainya, yang kayak begituan. Yang at least pasti tidak harmful untuk ketika ketemu sama kulit orang misalnya. Contohnya kan di sini pasti nanti yang kepilih bakal ada kontak langsung nih sama tubuh manusia. Nah itu yang tidak memberikan efek negatif lah, yang seperti itu yang harus dipilih. Jadi tetap harus diperhatikan apa istilahnya tadi ya, bahan-bahannya tadi medical grade begitu. Cukup menjawab, Ridwan? Iya Pak, terima kasih. Oke. Oke, kita mulai dari kelompok pertama. Yang kemarin presentasi terakhir itu kelompok berapa? Saya minta hari ini dari yang pertama. Kelompok B, Pak. Iya, silakan kelompok B. Iya, Pak. Ini ya kita batasi waktunya 15 menit ya, seperti kemarin biar nanti notut sampai akhir 10 sampai 10 menit lah untuk yang kalian tunjukkan, nanti 5 menit tanya jawabnya. Oke, silakan dijelaskan. Langsung ini aja ya, langsung hasil koreksi yang sintesis 1 sama masuk ke sintesis 2 gitu aja. Silakan. Yang mungkin kemarin belum tampil nih. Kemarin kalau nggak salah Farel ya yang jelaskan. Coba mungkin ganti sekarang siapa. Biar ini yang lain juga ikut merasakan. Kan harusnya kan kerja kelompok nih. Tahu semua harusnya. Iya, Pak. Mau dijelasin nama Stevie, Pak. Oh, boleh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mungkin hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, naik rel. Yang sintesis 1 dulu, rel. Turun-turun. Kemarin revisinya untuk gambarnya kurang besar. Lalu ini sudah diperjelas. Mungkin tadi di awal Pak Alfian bilang kalau tabelnya dibuat ke bawah. Nanti mungkin bisa kita benahi lagi kalau misalnya ini gambarnya kurang jelas. Lalu turun lagi rel. Untuk yang sketsa ini, untuk yang terbaik sudah dipilih 5. Sudah dituliskan di bawah pre-concept selection-nya yang ke 3, 5, 7, 10, dan 12. Lalu untuk yang sintesis 2, yang bagian pertama untuk modelingnya, penjelasan detailing tentang setiap sketsanya. Di sini kami menjelaskan tentang bagaimana terciptanya ide dari alat tersebut. Kemudian ada keterangan dari setiap bagian-bagian sketsanya tersebut. Di sini juga ada penjelasan sedikit tentang bagaimana fungsi dan cara kerja dari alat ini. Turun lagi, Rel. Ini untuk semua ide ya dibuat seperti ini. Iya, Pak. Satu-satu. Oke, bagus. Tinggal nanti gambarnya di zoom aja ya, terlalu kecil. Iya, baik, Pak. Oke. Udah ada cara kerja yang bagus, yang detail udahan.
Oke, kalau udah semua ya ininya. Langsung ke selection berarti. Sudah selesai sampai selection ya? Ini Materialization. selanjutnya materialisasi dulu, Pak. Ini Oke. bahan-bahan yang mungkin dipakai. Tiap-tiap konsep kami jelaskan satu persatu. Oke, sip, benar. Setelah material, lalu kami menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan alat. Sterilisasinya itu bagaimana. Tiap alat kami jelaskan satu persatu. Ya. Karena ini ya beda bentuk nanti atau beda fungsi udah beda cara bersihkannya seperti apa, terus sterilisasinya seperti apa. Oke, nah ini yang penting nih. FMEA. Ini yang terakhir, ya kelemahan dari produk atau alat ini kami jelaskan. Yang pertama ini analisisnya, gambaran singkat tentang bagaimana risiko yang mungkin terjadi Ya, benar. dalam proses maupun alatnya. Kemudian ini kategori hampir mirip sama yang analisis, cuma di sini lebih ke poin-poinnya. Mungkin kalau sebelumnya penjelasan singkat, ini lebih ke apa ya, penjelasan tiap poin-poinnya gitu, Pak. Oke. Misalnya materialnya ada kelemahan apa, close suppliernya bagaimana, seperti itu. Oke. Ya, kayak ini contoh ini misalnya agak naik dikit Fadel, atasnya ini ya supplier. Ini boleh nih kayak begini. Jadi kalau mungkin memang kegagalan kemungkinan kayak gimana kalau dari supplier karena memang tidak banyak digunakan, akhirnya karena BBA jarang terjadi maka tidak banyak digunakan ya. Ini yang diharapkan kan seperti itu. Tapi kalau dari sisi suppliernya ini malah jadi masalah begitu kan ya. Ini dibuat sama semua malah nggak apa-apa yang seperti ini. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir ini penilaiannya dari penjelasan sebelum-sebelumnya. Ini untuk nilainya semakin tinggi itu resikonya semakin besar, atau dengan kata lain semakin buruk. Setelah diperoleh perhitungan priority score-nya yang sebelah kanan, dua dari kanan. Nah itu untuk yang paling tinggi itu ada di konsep yang terakhir yang 12, lalu yang paling rendah yang konsep 5. Sehingga dapat disimpulkan ke bawah rel kalau produknya yang paling memungkinkan untuk diproduksi itu yang kelima. Turun lagi rel. Yang desain yang kelima. Oke. Nah, coba sekarang ganti orang, siapa yang jelasin desain kelimanya seperti apa konsepnya? Singkat saja. Anggota kelompok dengan NIM paling terakhir siapa? Aulia, Pak. Boleh, Aulia. Ya, Pak. Minta tolong dijelaskan sedikit tentang yang akhirnya konsep terakhir yang dipilih ini. Seperti apa? Ini kan konsep dari Yolanda, jadinya saya juga kurang Pak, kurang tahu, soalnya kemarin juga mendiskusikannya itu masih kayak kurang mendalam gitu. Jadi konsepnya itu membantu pasien untuk menggerakkan siku dan jari tangan serta menahan beban yang mengurangi cedera. Jadinya di bagian sikunya itu nanti kayaknya dipasang sebuah alat yang nggak bisa bergerak gitu, yang nggak bisa kayak menahan sikunya untuk bergerak seperti itu. Terus pada penyangganya itu digunakan plastik PP yang dikombinasikan dengan foam. Jadinya emang sebagian besar di desain kami itu buat bagian dalamnya itu pakai foam biar kenyamanannya si pengguna itu bisa
bisa bisa terjaga gitu. Jadinya materialnya yang dipakai itu. Kemudian cara kerjanya seperti yang ada pada slide itu, berfungsi untuk sendi statis yang disisipkan foam pada pasien yang sehingga pada pemakaiannya itu nyaman dan dilengkapi dengan 2 buah strap velcro yang menyesuaikan. Itu untuk menahan agar tidak ada pergerakan. Jadinya untuk meminimalisir pergerakan dari si bahu itu. Seperti itu, Pak. Oke, kalau Kalau yang sepengetahuan jari, saja. kalau yang jari, Kalau yang apa? yang jari Pergelangan itu, tangan, pergelangan tangan. Kan terbagi 2 ini kalau nggak salah nih. Nah, iya, ada yang bahu sama yang di pergelangan tangan ke bawah rel. Itu kalau di ke atas lagi ke gambar desainnya rel. Nah, itu kalau di jari itu apa ya namanya, dikasih seperti penyangga yang kayak mungkin seperti deker gitu, Pak. Jadinya nanti ada strap-strapnya yang seperti ada di bahu tadi. Kemudian itu juga memakai tali, bahannya memakai tali elastis seperti yang ada di apa tadi yang di bahu tadi kan pakai strap velcro. Nah, ini juga pakai strap terus dihubungkan sama tali gitu. Ke bawah rel. Yang fungsi cara kerjanya. Nah, ini sama fungsinya juga hampir sama seperti yang pada bagian penyangga bahu. Nah, ini juga untuk meminimalisir pergerakan yang ada di tangan apabila cederanya itu berada di pergelangan tangan seperti itu, Pak. oke, nah, ini sudah cukup detail, bagus seperti ini. Terus terakhir tadi kan akhirnya kalian seleksinya pakai FMEA. Nah, itu boleh pakai itu atau mungkin masih pakai cara selection seperti yang sebelumnya tapi lebih detail itu juga boleh, nggak apa-apa. FMEA di sini memang tujuannya adalah untuk mengecek mana sih prekonsep yang kalian punya di situ yang paling tidak berbahaya tetapi fungsionalitasnya tetap jalan. Makanya akhirnya tadi yang dipilih dengan tingkat keamanan tertinggi sehingga nilai FMA-nya yang paling rendah tadi, yang konsep 5. Ini udah benar caranya, nggak apa-apa seperti ini. Kemudian untuk detailingnya udah oke, kayak tadi ini berarti ya apa, gambar, kemudian kasih penjelasan di bawahnya sampai kalau buat saya itu sudah cukup detail, bagus seperti itu. Terus kemudian yang dilakukan untuk materialisasi, sterilisasi, kemudian FMEA itu udah bagus ini. Sudah sesuai. Kalau untuk itu, kalau dari saya tidak ada koreksi, tinggal kalian rapikan saja tampilannya, sudah benar. Nanti fokus untuk yang sintesis 3 di konsep yang sudah kalian pilih, itu apa yang kalian pilih tadi. Kalau tadi kan mungkin yang dijelaskan sama Aulia tadi, dari gambar sama yang udah kalian jelaskan, sudah lumayan detail nih kalau buat saya yang belum tahu di dalamnya kan seperti apa. Nah, itu berarti untuk detailing sama technical drawing harus lebih detail lagi. Tapi lebih mungkin fokusnya masalah tampilan, ukuran, yang seperti itu mungkin untuk nanti di sintesis 3. Sama mungkin kalau ini tetap ada PR untuk kalian adalah tadi ada sedikit menghitungnya sedikit mungkin agar istilahnya mobilisasi tidak terjadi, berarti harus seperti apa nih si bahan. Itu coba dicari-cari nanti bagaimana caranya. Itu. Oke, good job. Terima kasih buat kelompok apa tadi? Kelompok B ya? Oke, lanjut Iya, ke Pak. Oke. Ya, kelompok B. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke kelompok selanjutnya. Kemarin mundur 1 dari yang kemarin urutan ketiga. Kelompok apa kemarin? Silakan, waktunya terus berjalan. Kelompok apa kemarin ya? Habis B itu kayaknya A deh kemarin. Sebelumnya B. Apa ya? Ada yang ingat apa kemarin? Kayaknya
Ya, Kayaknya iya ada, Pak. ya silakan kelompok A. Oke, jadi untuk yang revisi yang kemarin itu kami cuma revisi gambar-gambar aja sama tabel. Tabelnya kemarin kita belum dikasih keterangan dan sekarang udah dikasih. Terus yang tentang revisi gambar untuk disamain background-nya itu juga udah. Nah, yang buat yang minggu ketiga ini kami model ngerjakannya dibikin tabel kayak gini. Kayaknya nanti direvisi ke bawah aja ya Pak. Yang mending soalnya biar gambarnya kelihatan gitu. Iya, lebih besar. Ini Jadi, kayaknya masih iya, kecil Pak. kalau buat saya gitu. Oke, lanjut aja, Iya, lanjut. Iya. Jadi ini kami nggak pakai gambar yang sama dari yang sebelumnya. Jadi ini lebih detail dari gambar yang sebelumnya. Kalau misalkan di tabel ini tuh kita nampilinnya langsung yang modeling, terus materialization sama sterilization langsung dari alat-alatnya. Nah ini karena kita gambarnya ini tuh beda-beda gitu, pastinya udah didetailin satu-satu gitulah di tiap sketsanya. Nah kami juga udah nulis materinya. Turun aja Yan. Sama sterilisasinya di tiap alatnya kayak gitu. Cuman karena kami ini masih kemarin itu kita tuh mikirnya karena kita tuh nggak berkontak langsung dengan bagian dalam tubuh gitu kan. Jadi kita sterilisasinya standar aja. Jadi kita cuman kasih jenis sterilisasi yang sama untuk tiap alatnya karena kita juga mungkin itu juga sih kayaknya kita kurang detail di yang sterilisasi pada yang kayak alat yang mungkin kayak punya saya ini pakai baterai kayak gitu kan mungkin bisa menyebabkan konslet atau kayak gimana gitu takutnya gitu kan. Di sini kita sterilisasinya masih yang sama di tiap itunya. Terus turun Yan. Sebenarnya ini kita kalau misalkan lihat punya Steffi tadi itu kan ada kayak yang cara kerja kayak gitunya kan. Cuman kalau misalkan di kita ini lebih kayak penjelasan gimana alatnya ini tuh tampilan alatnya gitu. Jadi kayak belum sampai ke cara kerja alat-alatnya. Mungkin kalau ada cara kerjanya tuh ya ada yang kayak ketika digerakkan ini maka ini ikut gerak yang kayak gitu-gitu aja. Enggak kita jelaskan spesifik kayak cara kerja gitu enggak. Jadi udah termasuk di yang materialization-nya itu kalau di kita. Lanjut dulu. Nah, untuk kelompok kami ini masih sampai 5 ini aja. Jadi kita belum menemukan satu yang kita pilih pasti karena turun-turun ya. Karena kita belum mengerjakan yang failure mode-nya. Kemarin tuh kita tuh bingung mau ngerjakannya karena harus penilaian-penilaian gitu kan. Jadi kami itu masih bingung gitu Pak untuk memberi nilai di tiap kemungkinan failure yang akan terjadi. Nah, kalau misalkan tentang failure mode ini coba minta tolong Ian aja deh yang menjelaskan. Gimana Ian? Oke. Jadi mungkin dibanding kelompok yang tadi kita belum sampai di failure mode FMEA tadi ya, belum sampai situ. Masih stuck di kira-kira hal apa yang mau dinilai. Jadi belum sempat kita isi sama sekali dan juga belum kita nilai dari alat kita masing-masing. Jadi baru sampai di sini saja sih Pak yang kita kerjakan sampai kemarin malam gitu. Oke. Nah, untuk yang di sini mungkin kalau untuk yang FMEA kalian ngikutin aja yang ada di reader. Jadi di situ sudah cukup jelas step-stepnya. Kayak misalnya contoh yang dari kelompok Steffi tadi urutannya sudah benar. Jadi mulai dari untuk masing-masing pertama dicek dulu kayak misalnya kalau misalnya gagal nanti seperti kegagalannya seperti apa sih yang mungkin terjadi itu kan untuk masing-masing konsepnya kira-kira seperti apa. Baru kemudian ketika masuk yang bagian penilaian, nah di situ ada di reader itu ada tabel yang sudah disediakan nanti untuk kalian menilai mau dikasih angka berapa sih kira-kiranya. Nah, kalian tinggal pakai itu. Nanti kemudian kan ada ada berapa kategori ya? 2 atau 3 kalau nggak salah. Nah, itu kan kemudian nanti setelah dinilai di rata-rata
nanti angka itulah yang jadi penentu apakah dia failure mode-nya itu failure mode and effect analysis-nya itu masuk yang high, medium atau low. Nah, baru dari situ nanti dipilih yang low, tetapi tetap nanti kalau misalnya tadi itu ya, boleh dari situ bisa kalian tentukan final konsep yang kalian pilih atau kembali lagi ke cara seleksi seperti yang sebelumnya. Tapi tetap seleksi yang sebelumnya pun juga harus memperhatikan FMEA-nya seperti apa hasilnya. Kayak gitu. Gimana? Ada yang masih bingung? Untuk ada nggak ya? Saya tuh kemarin sempat bingungnya tuh karena kita kan waktu awal-awal tuh pernah bahas tentang failure analysis gitu kan Pak. Jadi saya tuh agak susah bedainnya gitu. Nah, waktu saya baca failure analysis tuh kan ada kayak in vitro yang tadi udah dijelaskan sama Pak Alfian juga. Makanya kemarin tuh kami tuh bingungnya ini apakah kita harus menentukan sendiri kemungkinan-kemungkinannya, berarti satu alat banyak kayak gitu kan. Jadi kita ya itu tadi. Sama kalau misalkan harus tiap alat di kayak failure analysis yang melalui uji-uji gitu kan kita belum, makanya kemarin bingung gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat kalau di readernya, ngikutin yang di reader aja ini sudah enak harus yang ngikutin itu. Ngikutin itu dari yang ini halaman berapa ya ini? Halaman 63. Kalau di readernya itu ada tabel di situ yang sudah ada kategori dan description-nya. Untuk masing-masing untuk yang failure analisisnya, failure mode dan efek analisisnya. Dan di situ nanti baru yang kalian diberi penilaian. Di situ sudah dikasih penilaiannya yang 20 sampai 100, naiknya 20-20. Kemudian ada penjelasannya. Kalau dikasih nilai 20 itu yang kayak gimana, 40 kayak gimana. Itu sudah cukup jelas. Itu untuk ada dua, ada impact sama likelihood yang kemudian nanti akan dirata-rata dari nilai itu. Atau kok kalian bingung lihat yang ini, kalian bisa juga lihat yang ada di contoh yang di bawah reader, yang di bagian bawah reader sendiri, yang copy kemarin. Nah, itu kan ada juga tuh. Bagian failure analysis harusnya ada nih di sini. Nah, di situ baru kalian ngikutin. Oh, nggak ada ternyata di contohnya. Nggak ada di sini. Nah, kalian ngikutin yang dari yang tadi ya, yang halaman 63 aja nanti di readernya. Kalau untuk bagian-bagian tadi yang lihat dari kelompok Steffi mungkin sudah cukup jelas kayak begitu urutannya. Gimana? Ada yang masih ini mau ditanyakan atau mungkin masih agak bingung untuk mengisinya seperti apa? Gimana? Kelompok A? Ya, sudah Pak, dari saya cukup. sih Pak, Cuma saya mau bertanya. Boleh. Dikit. Kalau untuk listnya, apakah yang ini sudah memenuhi atau ada yang perlu diganti? Listnya apa ini? Di failure probability-nya. Untuk failure probability-nya sebenarnya di sini amannya, kalau di reader itu sudah disediakan sebenarnya. Tinggal kalian ngikutin itu lebih enaknya. Oke. Contoh di situ yang di ini nih, yang contoh yang misalnya requirement, bagian kategori requirement. Nah, di situ ada 3 pertanyaan. Requirement have not clearly specified, ya begituannya. Itu yang kemudian nanti akan memunculkan nilai-nilai tadi itu, nilai-nilai yang likelihood-nya berapa begitu. Jadi akan cukup banyak menjawab pertanyaan untuk nanti masing-masing ID-nya, masing-masing konsepnya. Kayak begitu. Atau sebenarnya bisa dua cara sih. Kalau ngikutin ini akan jadi panjang memang. Atau yang ikut kayak kelompoknya Steffi tadi juga boleh tuh. Oke juga yang kayak gitu. Bisa nanti kalian mungkin lihat contoh dari kelompoknya Steffi udah oke itu urutannya kayak begitu.
Ada lagi nggak? Mana ya tadi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak bisa naik. Mungkin Sepertinya cukup, sudah, Pak. Pak. Terima kasih. Oke. Oke, kemudian untuk yang kelompok ini berarti tadi itu ya koreksinya diselesaikan step-stepnya sama mungkin satu kalau memang tadi penjelasan untuk masing-masing konsepnya sudah masuk di material session untuk apa ya, memang tidak diharuskan akhirnya cara kerja di situ muncul tapi yang jelas kelihatan kayak tadi yang disebutkan Miranda kayak kalau misalnya bagian mana yang bergerak tadi menyebabkan mana yang bergerak. Nah, itu mungkin bisa dimunculkan untuk lebih memunculkan sisi lebih detailnya dibandingkan yang di sintesis 1. Karena memang yang di sintesis 2 ini harus lebih mengerucut lagi begitu. Itu. Iya, Pak. Oke. Kemudian lanjut. Oke, terima kasih untuk kelompok A. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok D apa ya kemarin? Duluan. Yang pertama kayak kelompok C Pak, yang kemarin. Silakan. Iya, Pak. Kelompok D. Sebentar. Dipersilakan Hasna sama Fahmi. Ya, untuk revisinya kami kemarin menambahkan bagian list of requirements kalau nggak salah yang ada ISO. Oke. ISO 71765 itu. Nah, di situ isinya ternyata tentang definisi teknis kursi roda sama prosedur pengukuran yang sesuai atas dimensi dan berat kursi roda baik manual maupun elektrik. Nah, itu Pak. Ini nanti bisa jadi bahan untuk kalian membuat di bagian testing nih kalau yang ini. Iya. Gitu. Yang bagian dimensinya itu. Iya. Kemudian yang di bawah lagi kita nambahkan revisi terkait sketching tiap anaknya. Kemarin kita belum menambahkan sketching tiap anak. Kemarin ada 14 desain, lalu kita menambahkan tiap desain itu ada masing-masing satu gambar beserta material-material tiap partnya apa saja yang diusulkan. Lalu kita masuk udah bagus ke nih ya tabel. Seperti ini ya. Yang kemarinnya masih belum muncul gambar-gambarnya. Iya. Kemudian di preconcept selection-nya kita tambahkan juga yang bobotnya. Lalu didapatkan 5 nilai tertinggi yaitu Fahmi 1, Hasna 2, Syaida 2, Icul 1, dan Farid 2. Di sini kita lanjut ke membuat sketch lagi dari 5 desain ini di bawahnya. Namanya modeling. Maaf. Modeling di sini kita detailkan lagi tiap partnya. Oke. Lalu di materialization-nya dari 5 desain yang terpilih tadi, kita jelaskan tiap material yang digunakan oleh masing-masing desain. Seperti karakteristik dia bahannya. Oh, itu diberi ini nggak? Diberi kayak dari konsep berapa begitu? Oh, enggak Pak. Kita nggak merincikan itu soalnya dari satu desain itu ada yang menggunakan aluminium alloy dan titanium misalnya. Nah, di situ kita sebutkan satu seperti ini. Oh, boleh deh, boleh. Iya. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Nggak apa-apa kayak begini. Tetap mencakup 5 desain itu. Iya.
Oke. Tapi di bagian Mungkin tadi Fahmi, di bagian ya. yang apa desain sketch di atas dikasih keterangan nggak kayak ini bahannya mungkin dari apa, nanti baru penjelasannya di bawah ini gitu? Kita ya jelaskan juga untuk rangkanya, misalkan yang desain saya bisa jelaskan dikit. Bisa ke atas, Cul. Nah, ini kalau yang punya saya, misalkan dari material rangkanya, di situ kan digunakan grafin. Untuk material dudukannya, saya jelaskan lagi di bawahnya. Ada menggunakan memory foam dan polyester. Ini gambar sketsnya. Memory foam dibungkus dengan polyester. Gitu. Terus untuk UPS-nya seperti ini. Ini ada kabel charger dari UPS-nya. Gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Mungkin Fahmi bisa melanjutkan. Oh ya, tolong ke atas sedikit. Nah, kalau di saya kan belum dijelasin Pak materialnya, cuman kemarin udah ditulis di atas, cuman belum saya tulis di sini. Kayak misal bahan kerangkanya tuh kemarin saya kalau nggak salah pakai karbon, pakai fiber kalau nggak salah. Terus untuk bahan apa dudukannya itu saya pakai serabut kelapa buat dalamannya, terus luarnya dibalut sama kulit sapi Pak. Overall sisanya kayak gini sih Pak. Itu muncul nggak tadi akhirnya di bawah di bagian kayak materialnya, di materialization-nya? Enggak. Kalau punya saya kayaknya cuma material kerangkanya aja yang keluar. Oke. Oh, keluar Pak. Nah, itu mungkin tadi yang makanya untuk masing-masing sketch tetap harus ada penjelasannya at least gitu di bawahnya agar tahu bagian mana lagi nih yang lebih detail dibanding yang di sintesis 1. Ya. Oh iya, Pak. Kayak gini nggak apa-apa, ini udah kalian breakdown di bawah begini dikasih penjelasan, tapi mungkin tetap di bawahnya sketchnya nanti dikasih penjelasan begitu masing-masing sketchnya. Jadi jangan kosongan. Ya Pak, ke depannya akan kami benerin lagi Pak. Terus? Sudah Pak, sejauh ini sampai materialisasi. Terkait sterilisasi karena kami merasa ini adalah well cair begitu, tidak ada kontak langsung dengan tubuh manusia secara biologis, jadi kami tidak memasukkan poin sterilisasi. Nah, untuk sterilisasi tetap harus dimasukkan kan untuk alat. tadi pembersihan, walaupun istilahnya dari luar, tapi tetap akan ada kontak dengan kulit manusia. Berarti langsung dianggap sama begitu, bagaimana Pak? Nggak apa-apa, tadi seperti kelompoknya siapa tadi, Farel Steffi tadi kan ada yang dianggapnya hampir sama semua itu kan. Nah itu mungkin kayak ini tergantung konsepnya, 5 konsep yang kalian pilih apakah ada nggak sih yang cuma full mekanik tanpa harus elektrik, atau mungkin memang semuanya elektrik. Nah kalau memang dari sisi itu memiliki banyak kemiripan, dianggap sama saja, tidak masalah begitu. Tadi kayaknya yang kelompoknya Steffi sama Farel tadi yang sama semua ya dibuatnya ya? Iya, Pak. Nah itu. Tapi kalau misalnya tadi ada perbedaan kayak satunya full mekanik, satunya ada bagian elektriknya, berarti kan cara pembersihannya pun juga akan berbeda begitu. Kalau yang mekanik dicuci seperti apapun nggak akan masalah. Kalau yang ada elektriknya, harus hati-hati nih. Harus bagaimana cara pembersihannya itu kan pasti beda seperti itu untuk sterilisasinya. Tinggal lihat ini konsep yang dari kelompoknya Icul, Hasna atau sama Fahmi ini di sini sama teman-teman yang lain, apakah kelima konsep yang dipilih itu secara umum memang sama tadi, misalnya apakah memang punya sisi elektrik semua atau enggak, itu mungkin yang jadi pertimbangan utama ya ketika melakukan cleaning atau sterilisasi kayak begitu. Bagaimana? Baik Pak. Itu. Nah sama ya. ini ya, yang akan kami. Ya, sama yang FMEA kan juga belum dilakukan ini. Nah karena di sini punya kalian
secara konsep utama hampir mirip semua, nanti mungkin berarti yang harus kalian soroti adalah yang pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Makanya tadi saya minta penjelasan untuk masing-masing sketch yang sudah kalian buat yang untuk yang lebih detail ini di sintesis 2 biar nanti di bagian FMEA akan lebih mudah akhirnya. Bagian mana sih yang harus disoroti yang itu menyebabkan failure mode-nya itu terjadi gara-gara di bagian itu gitu. Kalau sama-sama kursi roda pasti kan yang penyebab failure-nya mungkin sama, tapi dari sisi tadi mungkin bagian apanya yang berbeda, nah itu yang harus kalian soroti. Bagian pembeda antara masing-masing konsepnya. Kayak begitu. Nangkep nggak? Ya. Ya, kemarin itu belum juga, Pak. Jadi yang failure itu juga belum sih kemarin. Nah itu. Nanti itu berarti tadi cuma sempat dibahas sedikit di pembobotan begitu. Oke. Tadi ya untuk pemilihan final konsepnya bisa kalian pakai yang dari hasil FMEA atau kalian pakai selection kayak di sintesis 1 tapi lebih detail lagi di sini. Itu. Boleh pakai dua pilihan itu. Apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya Pak, kita juga bingung di masalah pemilihan desainnya. Ya. Ini kami kan rencananya mau pilih yang bannya hybrid, yang ada ban biasa sama ban tank. Nah tapi dari dua nilai tertinggi kan desain saya sama desain Fahmi. Ini dua-duanya belum ada yang bannya hybrid. Yang hybrid justru yang bobotnya rendah. Rendahnya gitu, karena apa? Boleh. Itu karena material kalau nggak salah. Nah, itu boleh nggak kalau kami campur gitu? Jadi kami pilih material yang bagus apa dan tipe rangkai yang bagus apa dan desain penggeraknya apa yang bagus baru nanti dijadikan desain baru gitu Pak. Jadi keseluruhan yang terbaik. Iya Pak, jadi satu kesimpulan baru gitu Pak. Iya. Ini dari 5 konsep yang sudah kalian punya ini, sekarang kan udah megang 5 nih, tinggal kalian milih satu kan sebenarnya. Terus kemudian ikuti proses dulu yang tadi. Kalau misalnya memang sudah dapat, akhirnya yang paling tinggi ada 2 begitu. Kalau nilainya sama begitu. Kemudian akhirnya kalian memilih salah satu. Nah itu kan harusnya itu yang masuk ke sintesis 3. Tapi di sintesis 3 tadi nanti di bagian detailing, kalau memang ternyata ada perubahan konsep dari yang awalnya, contoh misalnya, ternyata ada yang lebih cocok nih untuk bagian-bagian tertentu, nah itu boleh, tapi tetap harus secara proses diikuti. Jadi kayak dari 5 tetap harus 1, baru nanti 1 di akhir ini yang baru ketika dibagi per part-partnya, per bagian-bagiannya, itu yang akhirnya sebenarnya yang kemarin tuh ada yang lebih bagus ini, tapi dari sisi tadi misalnya tadi materialnya ternyata masih belum bagus, tapi dari sisi konsep bagus nih, boleh tuh kalian comot untuk yang di sintesis 3 nantinya, kayak gitu. Nyambung nggak? Iya Pak, jadi seperti menambahkan atau mengubah yang kurang-kurang di bagian sintesis 3 gitu kan Pak? Iya, tetapi tetap ya, secara konsep utama, nah ini yang jangan kalau bisa jangan banyak berubah begitu. Cuma tadi itu istilahnya ada bagian yang lebih bagus dari konsep sebelumnya, tapi dia gagal masuk jadi yang terbaik karena ada alasan tertentu yang mungkin ketika diaplikasikan ke konsep yang terbaik kalian itu nggak akan terjadi kayak gitu. Iya Pak. Iya. Ada lagi? Ya, sepertinya itu. Oke, kalau misalnya tidak ada, terima kasih untuk kelompok D. Lanjut ke kelompok terakhir, kelompok C. Oke. Kalau kemarin kelompok kami ini PR-nya seleksi prekonsep Pak, masih yang seleksi prekonsep. Jadi masih ada beberapa ide yang belum terpilih kemarin. Lalu akhirnya kepilih 5 desain, dapat 5 desain.
Yang kepilih di sini ada Ridwan, kursi nanti mungkin bisa ditampilkan gambarnya juga. Terus ada Fasoli, bantalan duduk, dan juga kursi. Lalu saya sebagai kayak sandaran tidur itu, lalu Audi kursi juga. Gitu. Terus mungkin next dulu deh. Nah, ini mungkin gambar dari kursi yang didesain oleh Ridwan. Mungkin Ridwan juga bisa menjelaskan, soalnya Ridwan lebih. Udah pakai ukuran nih malah di sini nih. Wan? Oke. Jadi modelnya ini seperti kayak kursi untuk di kantor gitu memang. Dan kemarin kan kalau diskusi kelompok kami itu maunya juga bahas ke arah dimensinya juga gitu Pak. Cuman memang masih bingung gitu mau sampainya seperti apa, terus ini digambar juga, ditaruh di desainnya untuk ukurannya seperti itu. Nah, kayak gitu. Terus untuk bahan-bahannya juga beberapa sudah ditentukan beberapa. Lalu fiturnya dari masing-masing desain juga sudah ada, tapi memang masih gini belum rapi kayak kelompok sebelumnya Pak, belum ditulis diketik gitu. Ini untuk dari Fasoli sendiri, bantalan duduk sudah ada, dan kursinya. Terus saya dari sandaran tidurnya untuk langsung ditaruh di belakang tulang punggung. Lalu ada Audi juga, kursi lagi. Nah mungkin kenapa kok kursi lebih banyak di sini, cuman fiturnya memang beberapa dan desainnya memang berbeda, sehingga ditampilkan dan juga menangnya kursinya beberapa yang menang juga kursi juga kayak gitu Pak. Jadi memang berbeda desain dan idenya juga kayak gitu. Nah, lalu ke arah konsep selection-nya dari bobotnya kan kami kemarin mikirnya dari rehabilitasinya dulu. Apakah ini termasuk lebih rehabilitatif apa enggak? Lalu yang kedua adalah keamanan pengguna dan menjaga postur dan seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk failure and risk analysis, cuman belum rapi kayak yang tadi juga Pak. Ini kayak mechanical failure, terus apanya tadi kayak listriknya atau apanya. Nah, di sini kamu masih menjabarkan per pemikiran desainnya tadi, jadi cuman langsung ke arah desainnya itu tadi, yang kurang kira-kira apanya kayak gitu. Terus akhirnya langsung juga sudah dinilai low medium high-nya juga. Gitu. Mungkin gitu dulu Pak. Mungkin teman-teman ada tambahan, monggo ditambahkan. Ada yang mau nambahin? Ya, mungkin dari konsep selection yang kami pakai 2 pertimbangan, Pak. Ada yang konsep selection ngikutin yang pre-concept selection sebelumnya di sintesis pertama ya. Cuman kami tambah pertimbangan dimensi dan material. Kemudian kami pertimbangkan juga failure and risk analysis-nya, cuman ya masih sangat spesifik per produk ya, belum kategorikal, ada mechanical terus electrical dan lain-lain. Dan setelah diskusi lebih lanjut, kami mendapatkan desain pertama dari Ridwan yang paling cocok untuk project ini, untuk menyelesaikan masalah di project ini. Begitu Pak. Oke, nah ini pemilihan konsep yang beda lagi ya tadi yang sempat saya sebutkan. Kalau untuk FMA boleh seperti ini, atau yang kayak kelompoknya Steffi tadi. Jadi untuk kelompok A sama D, kalian boleh lihat yang ada di leader ngikutin itu, ataupun kayak ini
Kalau buat saya istilahnya versi sederhananya begitu. Ini nggak apa-apa juga seperti ini. At least kalian sudah istilahnya apa ya, bisa membayangkan failure yang kegagalan dari desain kalian itu akan seperti apa, dan itu kemudian kalian bisa memberikan penilaian atas kegagalan itu yang kemudian nanti bisa dipilih resiko yang paling ringan yang mana, dan itu jadi apa ya, jadi pendukung untuk pemilihan konsep yang akan kalian lakukan. Bisa saja hasil FMEA ini itu dimasukkan ke salah satu requirement atau wishes yang nanti di bagian selection kayak begitu. Tapi untungnya tadi yang ini yang dipilih dari selection-nya kan yang paling bagus punya Ridwan, dan hasil punya Ridwan pun juga low sama medium mungkin ya. Tapi yang bagian medium ya itu yang harus di-highlight adalah bagaimana prevensi yang kalian lakukan dari risk dari failure yang kemungkinan terjadi itu harus diperkuat di situ. Jadi walaupun dia medium, kalian bisa mempertahankan pendapat kalian kenapa ini yang dipilih gitu. Nah, itu kan udah ada tuh. Itu yang mungkin harus lebih di highlight di situ. Kan dia medium nih, lumayan apa ya berarti ya, dia udah tandanya tuh kuning atau oranye begitu ya. Belum ke merah sih, belum high gitu. Tapi tetap harus diperhatikan kayak begitu. Nanti mungkin kami pertimbangkan juga ini sih, Pak. Iya. Dari konsultasi kemarin ke Pak Alfian kan katanya di sintesis 3 boleh diimprove dengan gabungan dari desain yang lain ya, Pak. Iya, boleh kayak tadi. Jadi makanya di ini kami nggak terlalu menyebarkan memperbaiki fiturnya, karena ya pengennya sih di sintesis 3 kami gabung lagi dengan yang lebih baik gitu. Untuk menutupi resiko dan failure-nya. Nah, ini mungkin nanti ada koreksi sedikit di sini posisinya aja. Bagian selection itu taruh di paling akhir. Jadi FMEA dulu, baru yang hasil selection-nya. Tinggal kalian pindah posisinya aja. Sama tadi minta tolong ini ya, bagian tiap sketching-nya udah oke, udah lumayan detail, kasih penjelasan di bawahnya. Kasih narasi. Naratif ya Pak berarti? Ya. Siap. Itu. Baik Pak. Terus ini sterilisasi nih masih belum muncul tadi. Oh iya. Itu tinggal nambah. Ya itu kami mikirnya kayak yang Icul tadi sih Pak, karena produknya di luar semua ya, bersentuhannya dengan kain semua ibaratnya, pakaian semua. Ya. Tapi kan tetap nanti kami tambahkan diharapkan tetap harus steril begitu kan. Misalnya kelompok yang pertama tadi dianggap sama semua ya nggak apa-apa, tapi tadi diperhitungkan kalau misalnya ada sisi elektriknya, berarti kira-kira cara membersihkan atau sterilisasi yang paling mungkin seperti apa, kayak gitu. Baik Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya sudah sih Pak. Teman-teman yang lain? Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompok C. Jadi 4-4-nya sudah semua kan ya ini. Jadi minta tolong nanti untuk sintesis 3 berarti kalian harus detailing. Jadi yang masih punya PR di sintesis 2, terutama yang belum melakukan FMEA dan juga seleksi akhir, nah itu berarti masih ada tanggungan ya di situ. Kemudian yang di sintesis 3, tadi itu 4 poin yang harus dijelaskan untuk yang bagian selanjutnya. Detailing, technical drawing, estimation of the cost, sama testing. 4 itu aja. Untuk di bagian sintesis phase 3. Nanti itu lebih detail, baru nanti setelah itu sambil nyicil itu, mungkin kan karena satu kelompok ada 7 nih, pasti nanti harusnya bagi tugas nih kalian. Minta kalau misalnya sudah dipilih nih di sintesis 3 satu konsep terbaik, final konsep begitu. Tadi yang sempat tadi siapa yang bilang ya, yang Miranda tadi, apa namanya, bagaimana kalau misalnya udah terakhir jadi bagaimana si alat ini bekerja, cara pengoperasiannya, nah itu harus kalian buat di bagian kesimpulan nantinya itu. Jadi langsung aja nanti dilanjut sampai ke kesimpulan, ini udah sampai di situ. Kemudian sebelum lanjut saya mau mengulas sedikit tentang tim analisis. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk persiapan ke sintesis phase 3? Izin bertanya, Pak. Ya, Stevi. Untuk yang sintesis 3, yang bagian detailing sama technical drawing boleh jadikan satu apa enggak, Pak?
boleh, nggak apa-apa daripada kepisah-kepisah. Jadi langsung aja misalnya kan satu konsep kan yang terpilih ya langsung aja jadi ke apa kalau misalnya apa namanya detailing di situ dibagi per part-partnya, part itu langsung kalian dibuat technical drawing, it's okay, nggak masalah. Tapi paham bedanya kan ya, kalau detailing itu dibagi per part-part, tapi kemudian akhirnya lebih detail dari sisi apa ya, mungkin dari sisi tampilan, bentuk seperti itu. Tapi kalau technical drawing benar-benar yang ditonjolkan adalah ukuran di situ, dimensi, kayak gitu. Itu yang harus. Tadi misalnya contoh kayak gambarnya Ridwan tadi itu kan udah beberapa part sudah muncul nih ukuran-ukurannya. Nah itu bagian technical drawing tuh kayak gitu. Tapi tampilannya bentuk kursinya, nah itu kan itu masih kompleks besar kan. Itu bisa kalian apa pecah-pecah lagi jadi beberapa bagian begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Bagaimana? Masih ada lagi? Oke, kalau misal tidak ada, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang tim analisis. Harusnya ini lebih ke apa ya? Lebih ke arah manajemen manajerial begitu, tapi ini penting dilakukan dalam suatu tim begitu. Apalagi kalau misalnya ini contohnya kalau kalian kan di sini anggapnya suatu tim di perusahaan yang kerjanya di sini sebagai khususnya di bagian engineering-nya, tetapi juga tetap harus melakukan yang seperti ini. Apa namanya tim analisis biar akhirnya tahu nih dalam satu tim itu tuh karakter-karakter orangnya seperti apa, kemudian lebih cocoknya itu akan dibawa seperti apa sih timnya. Nah, harusnya nih yang udah apa berorganisasi banyak pengalaman organisasi ini udah apa ya istilahnya luar kepala begitu ya. Tapi akhirnya penting tahu agar tadi bisa dalam suatu tim itu bagaimana sih istilahnya memposisikan masing-masing orang sesuai dengan karakternya mereka. Mana ya? Oh ini. Nah, kalau misalnya di tim analisis itu dibagi menjadi beberapa part. Nanti ini saya minta kalian juga melakukan. Jadi ini nanti kerjanya itu istilahnya per individu mengevaluasi diri kalian masing-masing, kemudian hasilnya itu akan di-compare dengan tim satu kelompoknya seperti apa, biar tahu nanti kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan dan kelebihan dari tim itu begitu. Dengan komposisi tim yang bermacam-macam. Nah, itu ada nanti karakter analisis, ada tipe apa organization type, kemudian ada organization culture sama ada team role istilahnya. Yang pertama itu ada karakter analisis. Nah, mungkin udah cukup familiar sih ya kalian yang seperti ini. Pernah tahu kan ya? Mirip sama SWOT analisis. Pernah tahu? Strength, weakness, opportunity sama threat. Nah, itu. Nah, kalau di sini dia nulisnya dia istilahnya quality, threat, challenge sama allergy. Jadi nanti tiap orang membuat 5 seperti ini. Tiap orang masing-masing membuat 5 seperti ini. Caranya bagaimana? Jadi yang pertama di sini adalah ini isinya kata sifat semua yang di sini ya. Ini isinya kata sifat semua. Nanti kemudian yang di sini adalah yang sisi positifnya. Kalau misalnya dia aktif, threat-nya apa? Dia akan lebih pushy. Jadi istilahnya suka apa ya kalau misalnya di sini? Jadi tergesa-gesa jadinya kayak suka apa ya memaksakan, bisa juga dianggap memaksakan pendapat ke orang lain dan lain sebagainya. Challenge-nya apa? Ketika orangnya seperti ini dia harus sabar begitu. Terus kemudian kalau misalnya dia sabar, akhirnya apa? Kalau orang yang seperti ini dia alergi dengan yang pasif. Jadi istilahnya kalau ketemu orang-orang yang nggak terlalu aktif di dalam grupnya, nah ini pasti jadi permasalahan. Kalau misal nanti ada salah satu timnya itu ada yang aktif, kemudian yang satu lagi kualitinya itu pasif. Nah, ini kan pasti bertentangan nih di situ. Itu yang nanti istilahnya harusnya dihindari yang kayak gitu.
Jadi nanti minta tolong untuk masing-masing kelompoknya, tiap-tiap orang di dalamnya membuat 5 seperti ini. Yang paling penting nanti mulai dari yang quality ini dulu. Dari quality ini dulu, baru kemudian kalian akan mendapat bisa tahu threat, challenge, sama alerginya seperti apa. Itu untuk masing-masing orang. Nah, ini contohnya interaksinya begitu. Yang satu jadi threat, tapi yang satu jadi bagian alerginya dia. Nah, itu tuh yang kemudian jadi masalah nanti, karena yang satu itu aktif, yang satu dia sabar di sini, kayak gitu. Itu untuk yang karakter analisis. Jadi istilahnya biar tahu nanti semua anggota kelompoknya seperti apa. Kemudian ada organization type. Nah, di sini ini adalah kesepakatan kelompok kalau yang ini biasanya. Jadi kayak mulai dari strukturnya mau seperti apa, terus kemudian alur perintahnya begitu. Pasti kan harusnya ada ketua kelompok, terus kemudian di bawahnya ada yang bagian ngurusin apa begitu. Itu untuk yang organization type. Kalian mungkin akan lebih paham begitu. Tapi untuk kelompok ini kan masih kelompok kecil nih. Kalian anggap aja kalau misalnya dalam suatu perusahaan atau tim gitu yang lebih besar, kira-kira kalau menurut kalian yang paling cocok untuk orang-orang yang tadi misalnya orang-orang penting itu ya 7 orang yang dalam kelompok itu kira-kira organization type yang seperti apa? Itu. Nanti dikasih alasannya. Nah, kemudian ada juga organization culture. Ini yang lebih penting. Jadi di sini nanti tiap-tiap orang menjawab ini. Ini ada kuesioner. Di sini ada 8 cuman. 8 kuesioner, kemudian kalian menjawab ini 8 pertanyaan ini. A, B, C, D-nya dipilih mana yang paling sesuai dengan diri kalian masing-masing begitu. Nah, kemudian digambarkan dalam satu grafik seperti ini. Kelihatan nggak grafiknya? Digambarkan dalam satu grafik seperti ini. Nanti akan kelihatan nih di sini. Apakah akhirnya di kelompok itu, organisasi itu culture-nya itu lebih cenderung ke power atau role-nya. Maksudnya kalau power berarti kan istilahnya di sini orang-orangnya nih, orang-orang yang ada posisi di situ itu yang lebih dominan, atau yang kemudian lebih ke role-nya, pekerjaannya masing-masing yang lebih dominan tanpa harus istilahnya dimonitor atau ada satu orang yang memang kerjanya itu di situ lebih ke monitoring begitu. Atau kalau kedua ada yang memang person tiap-tiap orangnya atau dilihat masalah kerjaannya yang jadi sorotan seperti itu. Nanti kan kalau misalnya 7 orang akhirnya kelihatan nih yang paling cocok atau dominan tuh yang di bagian mana? Apakah lebih ke sisi kanan atau kiri atau atas atau bawah? Kayak begitu. Itu untuk yang organization culture. Ini kayaknya kalau buat ini di Excel kayaknya bisa deh. Saya lupa kayaknya di Excel bisa ini. Kemudian yang terakhir adalah ini team role istilahnya. Jadi kalau team role ini akan ada 8, kalau nggak salah 8 macam. Jadi ini ada yang pertama ada namanya koordinator, terus kemudian ada shaper, plan, resource investigator, terus ada 8. Nah ini penjelasan untuk ke-8. Nah ini ke-8 tadi tipe-tipenya. Ada yang koordinator, shaper, plan, resource investigator, implementer, monitor evaluator, team worker, atau computer finisher. Nah ini dikembalikan ke masing-masing tadi itu masing-masing orangnya istilahnya ya. Kayak ada orang tipe-tipe orang itu yang istilahnya dia bagus di bagian finishing. Jadi istilahnya kalau kerjaan bagian-bagian perintilan sudah dikerjakan dengan teman-teman lainnya, dan dia itu lebih ke cara nampilin data, nyusun laporan jadi rapi, kemudian menyusun kayak mau nanti dipresentasikan seperti apa. Ada yang pintar seperti itu. Ada juga yang pintar mengonsep dari awal mau nanti timnya mau seperti apa, proyeknya mau seperti apa, atau ada juga yang ini, misal contoh yang implementer. Jadi kayak yang tadi yang konsep langsung diimplementasikan atau dibuat
yang awal dari konsep menjadi realnya seperti apa. Atau yang contoh tim worker lebih ke apa ya, dianggapnya agak follower begitu, tapi dia punya quality di situ. Jadi istilahnya lebih cak-cak ketika dia bekerja dibanding untuk menyumbang ide. Yang seperti itu diperlukan kan kalau misalnya dalam satu tim nggak semuanya bisa apa namanya banyak kepala, kemudian semuanya saling tukar ide, terus kemudian nggak ada yang mau ngerjakan begitu. Susah juga timnya jadinya. Kayak begitu. Nah, caranya bagaimana? Sebentar ini ada. Ini kayaknya dari nanti di sini nih. Ini ada list pertanyaan-pertanyaan lagi yang nanti kalian jadikan acuannya. Di sini ada poin-poinnya nih. Kayak contoh misalnya yang pertama, what I believe I can contribute to a team. Nah, ini kira-kira mana nih yang menurut kalian yang paling sesuai nih sama kalian begitu. Kayak yang misalnya contoh nih kalau saya pribadi, saya itu tipikal kalau misalnya pertanyaan seperti ini lebih ke yang apa ya, yang G mungkin kalau saya pribadi. Sama E mungkin. Nah, yang seperti itu nanti kemudian akan setelah misalnya dipilih, kemudian nanti dimasukkan di sini. Misalnya section pertama. Sebentar. Ini yang di sini nanti terakhir kayaknya ini pemilihan ininya. Apa pertama ya? Saya agak lupa ini. Misalnya pertanyaan pertama milih apa, nilainya berapa. Kemudian orang kedua pertanyaan berapa, nilainya apa, terus begitu sampai selesai kemudian ditotal. Nah, setelah ditotal ini ada interpretasinya di sini. Kelihatan nanti kemudian ada berapa orang investigatornya, ada berapa orang yang ininya begitu. Nanti untuk lebih detailnya saya kasih contoh deh yang cara buatnya yang untuk yang Belbin ini seperti apa. Kalau di readernya ada nggak ya di sini contoh yang pengisian Belbinnya ini? Oh, nggak ada di sini. Nanti saya kasih contoh yang itu. Nah itu saja untuk yang tim analisis. Jadi isinya nanti akan ada 4 karakter analisis, organization type, organization culture, sama team role, Belbin's team role. Itu yang nanti harus dimasukkan di lampiran laporannya. Sebentar saya nyalakan lampu dulu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau untuk yang tim analisis ini lebih ke manajerial, kayaknya kalian yang sudah apa ya istilahnya fokus di Hima begitu sudah cukup paham aplikasinya seperti apa, tapi ini dari sisi teoritis ada yang seperti itu. Pak, jadi untuk tugas minggu depan itu sintetis 3 sampai analisis ini, Pak? Kalau yang tadi yang tim analisis nanti cuma muncul di bagian laporan akhir aja, yang waktu kalian presentasi akhir. Jadi minggu depan kalian fokusnya sintesis 3 sama koreksi dari yang sintesis 2 kemarin, yang tadi kalian sampaikan. Oh, oke, baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk yang analisis tadi, per orang membuat satu untuk semua anggota timnya, atau nanti perlu ada konsolidasi untuk menyatukan persepsi gitu? Oh, tetap harus ada. Kayak tadi misalnya contoh yang apa ya, yang karakter analisis itu per masing-masing orang buatnya, nggak mungkin dibuatin temennya begitu. Tapi nanti kemudian akhir di ending ketika sudah membuat seperti itu dikumpulkan nih, misalnya satu kelompok kalian kan bertujuh kan, dikumpulkan bertujuh. Apakah kemudian antara satu
satu anak dengan anak yang lain itu, atau satu anggota dengan anggota yang lain, di situ ada yang bertentangan. Kayak misalnya tadi, contohnya apa, threat sama alerginya ketemu. Threat sama alerginya ketemu. Wah, itu akan berbahaya kalau ada di tim yang seperti itu. Yang satu istilahnya apa ya, bersemangat, yang satunya malah itu yang jadi alerginya dia gitu. Jadi tetap harus ada dikomunikasikan satu kelompok. Oh ya, nanti untuk presentasi akhir saya harap semua anggota kelompoknya ini ya, apa namanya, ready ketika siapa saja yang ditunjuk untuk presentasi. Baiklah kalau begitu. Kemudian kalau yang Belbin steamroll tadi, nah ini harus diisinya bersama-sama. Tadi kan role-nya kan ada banyak tuh, ada 8. Sedangkan kalian satu kelompok itu ada 7 orang. Jadi nanti ada 1 orang yang punya 2 role begitu. Jadi double pun nggak masalah. Kayaknya kayak begitu. Saya agak lupa untuk yang ini. Tapi kayaknya begitu. Jadi nanti per orang nanti punya role masing-masing. Jadi kalau bisa semua tadi ada 8 tuh keisi semua. Jangan sampai ada yang kosong begitu. Atau mungkin kayak tadi, kayak ini, koordinator harusnya itu cuma 1. Nah itu jangan sampai ada muncul 2, itu malah akhirnya nanti bisa apa ya, mencah pendapat jadinya ya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Pak, yang tim role tadi itu bukan dari yang pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak ya? Itu dipilih posisi dari anggota. Oh iya, kalau yang tim role dari pertanyaan tadi, kan ada list pertanyaan tadi, pertanyaan apa, kemudian kan ada pilihan jawabannya tuh, ke bawah kan A, B, C, D sampai H tadi kalau nggak salah itu. Nah itu kan dari itu yang dipilih, itu dicek nilainya berapa, nanti kemudian ditotal ke bawah, begitu. Kalau misalnya hasilnya sama, berarti role-nya sama gitu, gimana Pak? Kalau role-nya sama nih, misalnya ada 2 orang yang role-nya jadi team worker begitu. Tapi kan bisa aja dia punya jawaban berbeda untuk pertanyaan yang sama. Tergantung milihnya. Iya. Ya, paham maksudnya? Iya, iya. Ada lagi? Nah, kalau misalnya tidak ada lagi, nah untuk hari ini sebenarnya materinya sampai di situ. Jadi kalian tetap, saya harap diskusi tetap berjalan terus ya. Jangan sampai yang kerja cuma 1-2 orang saja, karena lumayan, apalagi untuk sintesis 3-nya lumayan banyak yang perlu dikerjakan begitu. Jadi harus benar-benar kerja tim diutamakan di sini. Kayak tadi mungkin in real case-nya tadi pembagian istilahnya tim role-nya tadi itu ya bagian koordinator yang kemudian mungkin membagi tugas, tahu nih misalnya dalam satu kelompok ini siapa yang pintar yang misalnya gambarnya bagus, bisa detail, oh berarti dia nanti diminta tolong yang bagian technical drawing, tapi nggak mungkin sendirian karena lumayan banyak yang di part itu. Terus kemudian ada yang mungkin lebih cocok untuk di bagian mencari informasi. Nah, mungkin testing akan lebih cocok nih di bagian situ. Nah, itu yang harus nanti dibagi tugasnya biar bertuju, tetap ada kerja timnya begitu. Nanti di akhir akan saya minta nanti penilaian kelompok untuk masing-masing anggota di dalamnya seperti apa. Karena kan kalau ini kan dari kemarin masih kebanyakan penilaian itu saya tetap nilai dari yang apa yang kalian kumpulkan tiap minggu itu saya nilai itu kan jadi kayak semacam nilai tugas gitu kalau buat saya itu yang kelompok dapatnya, tapi untuk nilai individu mungkin tadi akan lebih akan lebih kelihatan dari satu mungkin dari sketch-nya seperti apa ketika di dalamnya kan pasti minta tolong ini ya dikasih nama tiap masing-masing sketch punyanya siapa atau mungkin dikasih nama kayak tadi yang tadi punya siapa Icul 1, Icul 2, Hasna 1, Hasna 2 kayak begitu, itu nggak apa-apa, yang penting ada namanya begitu. Terus kemudian apa lagi ya tadi
UAS kita nggak ada UAS apa yang ngerjakan soal, tapi UASnya presentasi akhir. Jadi saya harap kalian juga persiapan itu baik-baik. Tadi saya akan menilai mulai dari apa yang kalian sampaikan, cara penyampaiannya, bahkan tampilannya seperti apa. Kayaknya akan ada sheet penilaiannya begitu, nanti akan saya upload di aula deh. Jadi kayak misalnya nih kan kita kalau misalnya yang langsung itu akan lebih seru nih, yang seperti ini presentasinya akan seperti apa. Tapi kalau kondisi yang seperti ini nanti mungkin kayak contoh nih presentasinya misalnya ada yang ini buatin virtual background untuk satu timnya, terus kemudian nanti pakai apa namanya, kan harus on video nanti kalau presentasi, harus misalnya pakai seragam yang sama dan lain sebagainya, terserah nanti kelompoknya mengaturnya yang seperti apa. Dan yang itu tetap akan masuk ke penilaian, dan itu masuk ke persiapannya seperti itu. Kemudian info sedikit untuk nanti yang setelah UTS, kan masuk di bagiannya Pak Akif. Nanti kemungkinan Pak Akif akan lumayan jauh berbeda dengan apa yang saya sampaikan, dalam arti seperti ini. Kalau yang Pak Akif nanti akan lebih detail untuk lebih ke teknisnya. Contoh, jadi kalian akan diminta untuk beberapa hal, nanti akan melakukan benar-benar beberapa hal yang muncul dari paper. Jadi kalau Pak Akif nanti akan ngangkatnya juga case sama kayak saya seperti ini, tapi case-nya di sini langsung Pak Akif ambilnya misalnya ambil satu paper, kemudian papernya di situ membahas tentang apa. Nah, kalian mengambil part kecil di paper itu yang nanti akan kalian lakukan. Bisa kemudian kalian simulasi di bagian sinyalnya, bisa simulasi di bagian biomekaniknya, bisa simulasi di bagian misalnya kalau ada pengolahan citranya dan lain sebagainya. Nanti akan lebih dekat yang seperti itu kemungkinan kalau yang dari Pak Akif, dan dibahasnya nanti per case sepertinya kayak gitu. Jadi harapannya kemarin kenapa dibagi seperti ini untuk mata kuliah ini, jadi kalian akan tetap dapat dasar bagaimana desain produk itu berjalan umumnya itu seperti apa, yang itu merupakan basic engineering untuk dimanapun sebenarnya engineering begitu. Cuma karena kita di sini lebih fokusnya ke arah medis, nah tadi makanya kasus-kasus yang diangkat itu yang seperti itu. Tapi untuk case-case yang lain pun mostly harusnya prosesnya akan seperti ini begitu. Itu yang memang real terjadi. Nah, kemudian kalau yang saya fokusnya ke arah yang tadi desain produk, Pak Akif akan lebih fokus ke teknisnya nantinya. Jadi benar-benar melihat kalau misalnya kasus yang back pain begitu. Apakah kemudian dengan ide yang kalian sudah tentukan di akhir nih di yang bagian saya ini, kemudian nanti dibahas di Pak Akif, apakah itu akan istilahnya possible untuk memang direalisasikan yang ide yang seperti itu. Kalau ini saya senangnya ketika kalian membuat seperti ini, kalian sketching macam-macam begini, itu kalau buat saya bisa jadi sumber ide begitu untuk penelitian, untuk kemungkinan yang bisa dikembangkan dari yang sedang kami lakukan untuk penelitian dosen begitu. Dan apa yang kalian sampaikan sampai yang sekarang ini, yang detailing sampai yang di sintesis 2 ini, mostly masih dalam koridor yang wajar gitu menurut saya. Tapi mungkin ini realisasinya mungkin kalau misalnya yang terlalu besar, agak berat begitu, yang agak susah. Itu yang kemudian masih butuh effort lebih jauh begitu. Tapi kayak beberapa hal yang saya akhirnya memang yang mencari itu adalah sesuatu ide yang simple, tetapi kemudian akhirnya benar-benar memecahkan masalah. Contoh, tapi kayaknya tadi nggak kepilih atau enggak ya, yang contoh kayak idenya siapa kemarin, idenya Hafid tuh, itu tuh menarik tuh, kayak ide-ide yang seperti itu yang bisa sangat mungkin untuk dilakukan dan simple, dan akhirnya bisa menjawab masalah sebenarnya kayak begitu. Itu contoh kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misal tidak ada, untuk yang minggu depan, karena kita akan tetap bentuknya seperti ini, kalian akan presentasi, saya minta presentasi ini ya, buatin PPT untuk sintesis phase 3. Jadi nanti langsung masuk, ngawali sedikit, langsung nanti presentasi per kelompok lagi kayak seperti ini. Untuk sintesis phase 3, menjelaskan bagaimana hasilnya untuk 4 bagian itu, detailing, technical drawing, estimation of the cost, sama testingnya. Kayak gitu ya.
Baik, Gimana? Pak. Ada Baik, Pak. pertanyaan? Ini PowerPoint ini maksudnya PowerPoint yang PowerPoint atau seperti tadi kita menjelaskan pakai PPT PDF aja, atau Word? PPT aja. Memang dibuat kalian presentasi begitu. Oh, baik. Baik, Pak. Oke. Kemudian kalau misalnya ada anggota tim yang belum pernah ngomong sama sekali selama beberapa kali ini kita presentasi, saya minta dia yang presentasi minggu depan. Jadi udah beberapa orang udah kelihatan kan, yang beberapa udah muncul, yang belum bersuara sama sekali. Saya minta, mungkin udah sadar lah ya, mungkin ini anggota kelompoknya siapa yang belum muncul begitu. Saya minta itu yang presentasi minggu depan. Oke?